Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mengajak Anda mengunjungi pemuda pelopor Sumatera Selatan berasal dari Kabupaten Banyuasin, yaitu Linda Septiani Subianto, sarjana hubungan internasional yang berasal dari Sembawa. Nah, teman-teman sekalian, saya beserta Dispora Provinsi serta Pak Ozi dari Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia. Yuk, langsung saja kita menuju lokasi yang saya maksudkan. Oh ya, setelah sampai di sana, saya tidak sempat mengabadikan video dari lokasi penyambutan dari Deputi. Tetapi Pak Camat Sembawa sudah hadir di sana. Langsung saja kita saksikan videonya. Ini gimana, mau paparan dulu, Pak? Ya, sebentar. Jadi gini, Ya, sebagai pemuda pelopor terhadap teman-teman dan masyarakat sekitar yang dimana punya produk tersendiri dari buku itu yang diterbitkan dan punya visi misi apa aja yang Mbak Linda akan laksanakan nanti ke depan. Silakan Mbak Linda. Iya, baik. Paparannya. Iya. Sudah, Pak? Udah, silakan kode Bapak, Pak. Pertama-tama lidang. Oh iya. Mangkap bukan Mbak, ada perekam. Oh iya. Saya belum lihat tadi ya. Karena di mubak kemarin pakai rekam. Biar saya juga nanti bisa menginput, mengulang lagi. Ya, dah. Iya, baik. Oke, terima kasih Pak Gozi. Sebelumnya Linda ucapkan selamat datang Pak ke Banyuasin. Ya, Dan terima kasih. teman-teman dari Kemenpora, Pak Camat, Pak Rusi dari Dispora Sumsel dan juga Dispora Banyuasin. Pertama Linda ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini pertama kali juga kita bertemu Bapak ya. Linda langsung saja. Ini profil dari Linda sendiri. Nama saya tuh Linda Septiani Subianto Pak, secara lengkap. Kalau bersama gelar sarjana hubungan internasional, dan Linda sekarang dipanggil Linda atau biasa orang kenal dengan Cece Linda. Nah, pengalaman saya, education journey saya, itu saya SMA Metodis 4 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sini Pak. Waktu itu saya menjadi ketua OSIS dan juga saya juara Olimpiade Ekonomi tingkat kabupaten nomor 1 dan juga tingkat provinsi juara 1. Lalu berikutnya di universitas saya kuliahnya sebenarnya di Unsri Pak, Universitas Sriwijaya. Tapi juga saya pertukaran pelajar di beberapa kampus di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri ada UGM, ada Unpar, ada UNM dan Unipa Fajar Makassar. Di luar negeri saya sempat cultural exchange ke University Malaya sama Nanyang Technological University di Singapura. Lalu selama 4 tahun kuliah, apa yang Linda lakukan? Yang pertama, Linda juga udah di-spill tadi sama Pak Zul ya. Linda Pemuda Berprestasi Sumsel di tahun 2022. Itu ada piagamnya di depan ya. Terus Linda mahasiswa berprestasi 3 FISIP Unsri Pak di kampus. Lalu Linda juga awardee Jarum Beasiswa Plus, beasiswa bergengsi se-Indonesia. Dan Linda juga awardee jadi YLI McKinsey & Company. Itu adalah program kepemimpinan Pak yang diciptakan oleh McKinsey & Company, yang waktu itu lulusannya juga adalah Pak Anies Baswedan, Pak Nadiem Makarim, seperti itu, lulusan-lulusan orang-orang hebat Pak. Dan di Sumatera Selatan itu hanya 2 yang lolos Pak. Itu Linda dan teman Linda 1. Lalu kemudian awardee dari Kampus Merdeka Kemendikbud MSIB di top company Grab Indonesia, yang waktu itu pendaftaran 12.000, Linda lolos satu-satunya dari perwakilan Sumatera Selatan. Yang dimana orang di luar Pulau Jawa itu sangat sulit Pak untuk tembus Pak, tapi kita bisa. Terus juga ada PMWUC, program mahasiswa wirausaha. Linda juga mengembangkan usaha sendiri Pak, walaupun bangkrut sebenarnya. Linda ada travel agent sama work life balance, tapi udah bangkrut sekarang karena memang sudah tidak fokus di bidang itu lagi. Terus yang berikutnya adalah lomba lokal dan nasional, sama jadi delegasi Global Education 3 Countries, Singapura, Malaysia, Thailand pada Oktober 2023 kemarin dan lain sebagainya. Kemarin Linda juga nanti nextnya sekarang working experiences, pengalaman kerja Pak ya, karena Linda juga aktif selain di kampus. Linda juga sudah bekerja di Grab Indonesia. Kemarin internship sebenarnya 1 semester kampus Merdeka, tapi karena kinerja bagus jadi diperpanjang sampai 10 bulan karena Linda ekspansi bisnis Grab di Indralaya dan Belitung. Jadi di Indralaya itu sudah ada Grab, itu project manajernya Linda kemarin Pak. Dan sekarang Linda sudah bekerja juga di Sun Education Group. Ini adalah konsultan pendidikan luar negeri sebagai business operations leadernya. Jadi Linda memimpin 5 orang tim di Palembang Sun Education.
yang bergerak di konsultan pendidikan luar negeri. Ini adalah working experiences. Lalu Linda juga aktif sebagai public speaker, diundang dari lebih dari 100 event Pak, menjelaskan pengalaman-pengalaman Linda. Sama Linda sudah diundang masuk TV sampai TVRI internasional Pak. Yang biasanya kalau diundang tuh kedutaan besar, artis-artis Europolin, itu kemarin Linda masuk dan bisa Bapak cek di Instagram TVRI World, full English. Sama ini pengalaman menjadi pembicara. Lalu pengalaman kepemimpinan, karena kita adalah pelopor, yang dicari adalah sosok pemimpin. Jadi Linda itu tidak hanya tiba-tiba ada buku-buku Linda menjadi pemimpin buku-buku Linda aja Pak. Sebelum ini Linda adalah ketua OSIS yang seperti Linda jelaskan. Lalu Linda sudah menginisiasikan Language Center di IRSA Unsri. Jadi Linda kuliah di Unsri, dan karena Linda hubungan internasional, tapi tidak ada komunitas yang menggaungkan 4 bahasa itu dalam satu komunitas, satu kelompok gitu, untuk mempelajari 4 bahasa yang ada di Universitas Sriwijaya. Jadi Linda menciptakan Language Center, ada Instagramnya, sekarang sudah tidak Linda pegang lagi karena sudah regenerasi. Dan sekarang Linda menciptakan organisasi yang selalu Linda pimpin, yaitu buku-buku Linda, yang saat ini kita masuk, yaitu profil buku-buku Linda. Apa sih buku-buku Linda sebenarnya? Apakah menciptakan buku atau ada kegiatan lainnya? Inilah Pak yang akan Linda jelaskan. Yang pertama dari bab pendahuluan. Apa itu BBL, strukturnya gimana, siapa orang-orangnya, skalanya di tingkat apa, lalu isinya, kenapa harus ada BBL, kenapa di dunia ini harus ada BBL, kenapa lahir BBL, apa masalah, latar belakang masalah, sehingga lahir BBL, lalu program-program apa yang ada di BBL. Sama, kita nggak bisa gerak kalau tanpa ada keuangan Pak. Jadi Linda ada funding beberapa company yang ada di Palembang. Lalu bab 3 penutup, kenapa saya pelopor, apa kata mereka, dan lain sebagainya, nanti kita masukin. Yang pertama pendahuluan Pak, kita akan menjelaskan tentang apa itu buku-buku Linda. Jadi buku-buku Linda ini adalah komunitas literasi Pak, benar-benar komunitas yang menghimpun pemuda menjadi satu. Kita bergerak di Cales Tulis Pak, kita menjadi aktivis literasi di bidang baca, tulis, hitung, dan bahasa Inggris, English, di tingkat nasional. Jadi kita ini adalah komunitas tingkat nasional Pak. Member kita itu 3 bulan sekali kita open recruitment. Batch 1 itu ada 26 orang aja Pak, tapi di batch 2 3 bulan sekali buka, ada 72 pendaftar, batch 3 171, batch 4 161, dan kami baru onboarding batch 5 100 orang. Totalnya ini lebih dari 430 orang se-Indonesia, tapi paling banyak di Sumatera Selatan, sekitar 200-an orang. Dan program kita tadi tentang baca, tulis, hitung, dan Inggris. Kita ingin meningkatkan literasi itu di fokusnya Sumatera Selatan basisnya Pak ya. Nah, ini adalah sekretariat kita di sini, tapi kita juga ada cabang di Palembang, di kantor Sun Education di lantai 3. Dan ini sudah kontrak 5 tahun Pak. Sudah kerjasama juga. Lalu ini strukturnya Pak. Linda udah bilang tadi kalau kita 3 bulan sekali rekrutmen, dan ini orang-orangnya yang menjadi manajer-manajer per divisi. Dan ini ada di Instagram semua Pak ya. Lalu strukturnya, kami punya pembimbing karena kami memang anak yang suka belajar, tapi kita juga suka dibimbing. Dan ini adalah dosen-dosen ketua jurusan hubungan internasional, Pak Sofian Effendi, Pak Halim dosen hubungan internasional, ini sekretaris jurusan hubungan internasional, menjadi strategic advisor-nya kita. Lalu Linda sendiri sebagai founder dan presiden. Linda juga dibantu oleh teman-teman karena nggak bisa gerak sendirian untuk menjadi literasi aktivis di Sumatera Selatan ini yang sangat besar ya Pak ya skalanya. Jadi ada wakil presiden pertama itu Jessica Amanda, dia adalah Mapres Fakultas Ekonomi Unsri dan lain sebagainya. Lalu ada second vice presidennya Sabi Alfaras, orang-orangnya ini nama-namanya. Ada sekretaris, ada bendahara. Divisi kami itu ada 10 Pak. 10 divisi apa aja, ada desainnya, copywriting Pak, ada HRD, ada book writing. Book writing ini adalah divisi yang menghimpun pembuatan buku. Lalu ada juga IT ini adalah kami sedang mengembangkan website dari buku-buku Linda ini sendiri. Kami ada website Pak. Lalu manager of school ini adalah divisi, kami kan literasi aktivis, jadi kami ke sekolah-sekolah ngajarin literasi baca, tulis, hitung, Inggris Pak. Nanti akan Linda jelaskan programnya. Lalu ada divisi library, kita berkunjung ke perpustakaan mini yang ada di Palembang, rumah belajar, dan kita berikan donasi buku, kita ngajarin anak-anak di sana. Lalu ada podcast, kita berbicara, mencari kader-kader terbaik, penulis-penulis terbaik, kita ajak podcast Pak. Bahkan kami sudah pernah pakai di ruangan Dispora Sumsel untuk mengundang 2 penulis. Sama ada content creator juga yang memegang sosial media BBL. BBL itu nggak hanya ada di Instagram, tapi ada juga di TikTok, ada juga di YouTube, ada di LinkedIn. Dan terakhir ada divisi scholarship. Scholarship ini adalah divisi baru di batch 5. Kami menghimpun anak-anak dari sekolah-sekolah yang kami datangi, siapa yang mau kami bimbing untuk mendapatkan beasiswa. Ini adalah divisinya Pak. Lalu latar belakang terbentuknya BBL itu karena tingkat literasi Indonesia itu rendah Pak. Kita ranking 62 dari 70 negara. Ini sangat memprihatinkan.
Tapi dan tujuan fokus kita itu Sustainable Development Goals, SDGs. Seperti yang kita tahu, Bapak pasti tahu, SDGs is collection of 17 interrelated programs designed by United Nations. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa di dunia mengumpulkan anggota-anggota negaranya, berkumpul kita gimana sih bisa supaya negara-negara itu tidak ada yang tertinggal. Maka mereka menciptakan 17 program yang ada di Sustainable Development Goals, dan kita mengacu pada poin yang keempat, Pak, quality education. Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan, tapi karena quality education ini ada 10 poin juga, Pak. Kita nggak bisa ngarah ke seluruhnya sekali jalan. Kami ngarah ke poin yang ke 4.6, Pak, yaitu meningkatkan literasi dan numerasi. Inilah fokusnya BBL di SDGs nomor 4.6, Universal Literasi and Numerasi. Lalu kenapa harus berdiri di Sumatera Selatan, Linda? Kenapa tidak di Jawa? Kenapa tidak di sini atau di sana? Inilah, Pak, data yang memprihatinkan dari Sumatera Selatan yang mungkin Bapak baru tahu juga hari ini. Jadi, Sumatera Selatan itu dari Indonesia itu jenjang pendidikannya yang lanjut ke perguruan tinggi itu cuma 10%, Pak. Dari yang awalnya 30% anak-anak yang lanjut SMA. Kita lanjut ke kuliahnya 10%. Tapi ini data Indonesia. Sekarang kita cek ke data Sumatera Selatannya. Sumatera Selatan itu bisa dilihat, Pak. Dari anak SMA sederajatnya 61%, yang lanjut kuliah cuma 17%-an. Bukan hanya itu yang memprihatinkan, Pak. Yang lebih memprihatinkan adalah dari semua provinsi yang ada di Sumatera, Pulau Sumatera, ternyata Sumatera Selatan paling rendah, Pak. Paling rendah. Tahu yang lebih menegangkan lagi, Pak? Faktanya di Sumatera Selatan adalah provinsi dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak se-Sumatera. Dengan jumlah perguruan tinggi yang terbanyak, tapi yang lanjut kuliahnya paling tertinggal. Kita kalah dari Jambi, Bengkulu, dan lain sebagainya, Pak. Ini memprihatinkan. That's why kenapa buku-buku Linda ada. Kita mau edukasi, sosialisasikan cara masuk perguruan tinggi, tapi tidak sampai ke semua siswa. Maka dari itu kami bantu perpanjangan tangan dari Kemendikbud, Pak, untuk menyampaikan informasi tersebut ke sekolah-sekolah. Dan ini adalah yang kami kerjakan kalau targetnya adalah anak-anak sekolah SD. SD di situ pernah kami diundang di SD 133 Palembang untuk ngasih literasi di sana, Pak. Kerjasama sama kampus mengajar yang dibuat oleh Kemendikbud juga. Itu program-program kami yang kami bawa ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi mereka, ayo lanjut kuliah, gitu, prospek kerja. Boleh Linda lanjutkan? Enggak. Oke. Ini produknya yang tadi. Iya. Linda. Iya, Pak. Baik, Linda lanjutkan. Lalu yang kedua, Pak, karena ini adalah buku-buku Linda, sebenarnya, Pak, latar belakang tercipta buku-buku Linda ini, waktu itu bukan untuk menulis buku, Pak. Walaupun memang namanya buku-buku Linda, kayak menciptakan buku-buku seperti itu ya, Pak ya. Tapi ternyata ini masuk ke divisi kami juga, kami ingin menulis buku antologi. Kami sudah menuliskan buku ini, sudah ada draftnya, dan sudah kami berikan ke percetakan. Dan akan publish di Agustus ini, Pak. Nanti ketika Linda berkesempatan diundang ke nasional, Linda akan bawa buku itu. Kami sudah menulis 2 buku. Buku pertama ditulis oleh anggota buku-buku Linda 50 orang. Nanti Linda jelaskan. Ini program-programnya. Ini yang literasi spesialis tulis tadi yang kita ke sekolah-sekolah, Pak, untuk ngajarin. Ini pure ya, Pak, bener-bener foto kami sendiri. Kami nggak ngambil dari Google apapun, ini adalah yang kami kerjakan. Dan kami sudah kerjasama sama Dinas Pendidikan, karena untuk masuk ke sekolah-sekolah itu perlu izin dari Dinas Pendidikan. Kami sudah ketemu sama Dinas Pendidikan dan diizinkan untuk masuk ke semua sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Ini target kami, jadi kami bukan hanya kunjungin sekolah-sekolah milih-milih aja, tapi kami buat satu program, Pak, Sekolah Terliterasi, Piala Bergilir Sekolah Terliterasi. Kami kumpulkan 20 SMA dalam 1 tahun yang kami datangi, terus kami ambil 3 pemenang dari tiap sekolah, akan kami tandingkan Desember nanti finalnya, Pak, untuk mendapatkan 1 pemenang menjadi Sekolah Terliterasi. Ada piala besarnya, disupport oleh Grab Indonesia, Pak. Ada di kantor Grab, belum Linda ambil pialanya, karena mau diambil Desember final. Lalu kenapa sih Linda harus ke sekolah-sekolah ngajarin hal-hal seperti itu? Ada jurnal, Pak, yang dibuat oleh jurnal internasional yang dibuat oleh orang Indonesia juga. Dia buat Perception of Asian Youth Towards Japan. Jadi ada persepsi yang dibuat oleh organisasi-organisasi komunitas di ASEAN, itu meningkatkan ternyata impact-nya ke Jepang. Jepang itu bakal ada karena omongan-omongan tentang Jepang kayak gini, persepsi itu meningkatkan soft powernya Jepang, berhasil menyumbang 15% angka perdagangan ekonomi Jepang pada 2017. Yang ingin Linda katakan adalah ternyata persepsi yang kita kumpulkan dari organisasi-organisasi, forum-forum itu berdampak pada peningkatan perdagangan dan lain sebagainya ke suatu negara. Itulah yang ingin kami sampaikan seminar-seminar ke sekolah, supaya ini berdampak pada pemikiran mereka untuk lanjut ke kuliah. Ini dasarnya, Pak, kenapa seminar. Lalu yang berikutnya, inilah buku yang kami ciptakan, Pak. Nah, buku yang kami
ciptakan itu ada 2. Buku pertama adalah buku yang ditulis oleh 50 Babylonians tentang career preparation, skill wajib mahasiswa dan fresh graduate. Lalu buku yang kedua ditulis oleh mahasiswa berprestasi se-Indonesia dengan jumlah 54 orang, dan ini akan publish di Agustus ini, dibantu oleh dosen saya di Makassar namanya Wahda, Pak. Lalu yang berikutnya adalah kami kegiatannya juga mereview buku, kumpul-kumpul kayak gitu. Memang komunitas literasi yang membaca buku, mereview buku. Lalu kami juga mendapat support dari Sun Education, mendapatkan kelas IELTS dan tryout gratis, Pak. Jadi apa sih yang didapat oleh anggota buku-buku Linda ini? Dari segi keuangan itu didapatkan oleh kami, ada kelas UTBK sebenarnya, tapi itu yang didapat cuma oleh teachernya aja, guru yang ngajar aja yang dapat uangnya. Sedangkan anggotanya kami bisa kasih IELTS prediction test gratis sama kelas IELTS gratis. Kelas IELTS ini kalau dihitung sebulan 3 juta, tapi karena kita kerja sama-sama Sun Education, ini semua gratis, Pak, untuk anggota kita. Lalu ini adalah aktivitas selain daripada komunitas literasi ini, kami olahraga bareng dan lain sebagainya. Jadi ini adalah komunitas yang... Nah teman-teman, karena ruang penyimpananku habis, maka video ini tidak sampai usai. Tetapi dari narasi yang diucapkan atau dipaparkan Linda tadi dapat menginspirasi kalian. Oke teman-teman, sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.